Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Sivana Narajanegara. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai proyek charter. Di mana proyek ini dimulai pada 10 April 2021. Nah, berikut tahapan-tahapan dari proyek charter. Yaitu yang pertama ada proyek detail. Proyek detail ini bernama Sistem Informasi e-Privat. Kemudian tahapan kedua yaitu proyek start date dan proyek finish date. Di mana proyek ini dimulai pada 10 April 2021 dan diakhiri pada tanggal 10 September 2021. Kemudian tahapan selanjutnya ada budget information. Nah, pada proyek ini dana awal untuk membangun sistem e-privat membutuhkan biaya sebesar 23 juta untuk perancangan awal dari sistem e-privat ini dan memungkinkan membutuhkan dana lebih besar lagi jika proses itu melakukan pembuatan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga ada project manager yang dimana dipimpin oleh Daksa dan berikut merupakan kontak dari project manager kita. Kemudian tahapan selanjutnya ada project objektif di mana project sistem informasi privat ini merupakan sistem yang memiliki berbagai macam fitur dan memudahkan untuk memahami materi-materi yang ada pada sistem e-privat. Jadi proyek ini merupakan yang bertujuan untuk memanfaatkan keadaan sistem keadaan seperti saat ini, yaitu pada saat keadaan pandemi seperti saat ini. Nah, tujuan dari proyek ini yaitu memudahkan konsumen agar lebih cepat belajar dengan fleksibel, yang dimana kita bisa membutuhkannya di mana saja dan apa saja. Nah, mereka bisa memilih tempat yang paling nyaman dan mengatur waktu yang tepat untuk belajar. Dengan demikian, pelajar tidak merasa kelelahan dan tertekan saat mulai belajar materi baru. Kemudian tahapan selanjutnya adalah sukses kriteria. Nah, kriteria keberhasilan dari sistem ini yaitu yang pertama ada sistem tersebut sudah memenuhi syarat atau spesifikasi yang sudah ditentukan. Kemudian kriteria yang kedua yaitu pengguna mendapatkan informasi dari sistem tersebut dan mudah mengakses sistem dari e-privat ini. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu pihak dari pengelola sistem dapat mengontrol jika ada terjadinya kesalahan atau kejanggalan pada error pada sistem ini. Kemudian ada approach atau pendekatan, yang dimana yang pertama pada pekerja yang di bawah kepemimpinan project manager akan bertugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu estimasi waktu diperlukan yaitu 2 minggu. Rancangan kerja yang sudah ditentukan mengamati secara rutin untuk pengecekan dalam sistem software maupun hardware dan menentukan kebutuhan perangkat dari sistem yang nantinya akan dikembangkan. Kemudian selanjutnya melakukan observasi yang dapat membantu mencari informasi dan nantinya untuk mengembangkan sistem selama 1 bulan. Kemudian pendekatan selanjutnya ada mengadakan pertemuan dan pembahasan terkait perkembangan pada sistem e-privat ini, kemudian kemajuan atau permasalahan yang ada di setiap komponen-komponen di sistem e-privat ini. Kemudian pendekatan terakhir yaitu manajer dan staf menguji keseluruhan atau kelayakan sistem yang dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah disepakati bersama. Kemudian ada rules dan responsibility ini atau peran dan kegunaan dari setiap staff, yang dimana pertama Igusti Ngurah Adistia, yang ini berperan sebagai project manager, yang dimana memiliki tanggung jawab sebagai manajer. Berikut merupakan kontak dari manajer kita. Kemudian ada staff bernama Nyoman Aditya Triguna, yaitu berperan sebagai sponsor, yang dimana memiliki tujuan sebagai CEO. Berikut merupakan kontaknya. Kemudian terdapat staf Imade Pramana Wijaya, Igede Sivana Narajanegara sebagai berperan sebagai team member, di mana bertujuan sebagai programmer. Berikut merupakan kontaknya. Kemudian staf terakhir yaitu ada Ketut Tutut Arta Gunawan, di mana berperan sebagai team member dan memiliki fungsi atau tujuan sebagai testing expert. Itu merupakan kontaknya. Nah, kemudian pada tahapan terakhir yaitu komen, yang dimana komen ini akan diberikan pada setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, yang dimana segala aspek dalam tahapan-tahapan yang ada harus diperhatikan secara baik dan matang, yang nantinya akan menghasilkan tujuan yang baik ataupun tujuan yang akan kita harapkan dari awal. Demikian presentasi dari mengenai proyek charter yang telah saya sampaikan. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ketut Arta Gunawan dengan NIM belakang 034. Di sini akan menjelaskan tentang cost estimate atau estimasi biaya dari proyek e-privat. Berikut ada beberapa kategori. Yang pertama, pendefinisian perangkat lunak yang memberi total cost
Rp44.000. Yang kedua, pengajuan proposal dengan total biaya Rp42.000. Yang ketiga, pembangunan sistem yang terdiri dari perencanaan. Pengguna memiliki total biaya Rp226.000. Kebutuhan sistem memiliki total biaya Rp111.500. Kriteria persetujuan memiliki total biaya Rp134.000. Lalu ada desain dengan total biaya Rp177.000. Lalu coding total biaya Rp16.500. Testing Rp16.500. Instalasi sistem Rp2.000. Yang keempat, melakukan pelatihan kepada user. Total biaya Rp27.500. Dokumentasi Rp11.000. Total Rp806.000. Reserve Rp80.600. Jadi total keseluruhannya yaitu Rp886.600. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana dari penjelasan dari teman kami. Nama saya Mandi Pramarjaya. Di sini saya akan menjelaskan dengan cost baseline. Jadi di cost baseline ini ada beberapa gini bagian, yaitu di sini ada BPS kategori. Ini adalah kegiatan yang kita akan buat perencanaan dananya pada pembuatan proyek ini. Nah, di sini ada bulan-bulan yang akan mengeluarkan uang dari proyek-proyek yang jadwal proyek yang akan ditotalkan. Nah, setelah itu di sini ada totalnya, total dari keseluruhan keuangan yang akan keluar. Itu aja yang mungkin saya dapat presentasikan di cost baseline. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Radaksa Aditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jadwal kegiatan yang akan kita laksanakan dalam pembuatan e-privat ini, sistem ini. Di mana pembuatan e-privat ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu adalah mendefinisikan perangkat lunak. Di dalamnya ada definisi sistem, definisi kebutuhan, sumber daya, kontrol proses, dan pengajuan proposal. Kemudian ada pembangunan sistem, di dalamnya berisi perencanaan, desain, coding, testing, instalasi sistem, sampai dengan melakukan pelatihan kepada user. Kemudian ada dokumentasi dan juga administrasi proyek. Nah, di mana semua kegiatan ini dilaksanakan selama 120 hari. Dan ini adalah bagian-bagian yang pembagian dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian kita start mulai dari tanggal 10 April 2021 sampai dengan 23 September 2021. Jadi itu jadwal kegiatan yang akan kami laksanakan selama pembuatan proses e-privat ini. Sekian presentasi saya lanjutkan ke teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan staffing management. Jadi yang pertama itu ada staffing recruited, yaitu rincian-rinci dari kebutuhan staf dengan peran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek dan melaksanakan proyek. Jadi pada staf recruit ini memiliki 3 role. Yang pertama itu ada programmer. Programmer itu memiliki skill untuk memperdalam pengetahuan guna memudahkan pekerjaan proyek dan memiliki keahlian bidang perancang database. Lalu pada programmer ini memiliki 2 staf dan estimasi waktu awal yaitu pada tanggal 17 bulan 9 2021 dengan waktu yang diperlukan yaitu 46 hari. Selanjutnya desainer yang bertujuan untuk pelatihan untuk memperdalam pengetahuan tentang Adobe XD dan Figma dengan staf yang berjumlah 1 orang dan estimasi waktu awal yaitu pada tanggal 13 bulan 8 2021 dan waktu yang diperlukan yaitu 24 hari. Dan selanjutnya ada tester. Tester ini memiliki skill yaitu penjelasan secara rinci terkait suatu produk dan dapat memahami konsep produk. Pada tester ini kami
memiliki 2 anggota, dan tester ini melakukan proyek sistem ini pada tanggal 17 bulan 12 2021 dengan lama waktu yaitu 11 hari. Selanjutnya ada step acquisition, yaitu menjelaskan bagaimana proyek akan dikelola. Step acquisition ini memiliki 3 role yang sama seperti sebelumnya, yaitu programmer, desainer, dan tester. Programmer itu memiliki 2 step. Jadi program itu diperlukan untuk menggabungkan desain UI ke dalam kode sehingga menjadi tampilan antarmuka sistem secara keseluruhan dari sistem tersebut. Hanya ada desainer yang diperlukan untuk merancang suatu tampilan pada sistem tersebut agar klien merasa nyaman menggunakan sistem tersebut. Dan terakhir ada tester dengan 2 stepnya, yaitu diperlukan untuk menentukan pada sistem tersebut bahwa memenuhi syarat dan ketentuan atau tidaknya pada sistem tersebut. Yang terakhir yaitu training recurrent. Training recurrent itu latihan yang diperlukan untuk memastikan bahwa tingkat keterampilan yang diperlukan tersedia untuk berhasil melakukan proyek. Jadi pada training recurrent ini memiliki 3 role. Yang pertama itu programmer yang menggunakan platform yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan MySQL dengan waktu tempuh yaitu 1 bulan dengan biaya 3 juta. Dan training method yaitu pelatihan langsung untuk memperdalam pengetahuan guna memudahkan pekerjaan proyek. Selanjutnya ada desainer yang menggunakan platform Adobe XD dan Figma dengan membutuhkan waktu yaitu 3 minggu dan anggarannya yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 juta. Jadi pada desainer ini pada pelatihannya itu untuk memperdalam pengetahuan tentang Adobe XD dan Figma. Selanjutnya yang terakhir yaitu tester dengan metode yang digunakannya itu seperti bug tracking, bug ticketing, bug testing, dan pemahaman tentang produk. Dengan estimasi waktu selama 3 minggu dan anggaran yang dibutuhkan sebanyak 2 juta. Dengan pelatihan berbentuk penjelasan secara rinci terkait suatu produk. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau yang kurang jelas, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parmesanti. Om Santi Santi.